Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Rahmat Shigeru Ono, tentara Jepang yang membelot ke NKRI. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Ketika Jepang kalah melawan sekutu pada Perang Dunia II, banyak tentaranya di Indonesia bingung antara kembali ke negerinya atau bertahan. Banyak di antara mereka yang melakukan harakiri atau bunuh diri demi kehormatan, dan ternyata banyak juga yang masih bertahan. Menurut data Yayasan Warga Persahabatan atau YWP di Jakarta, setelah Perang Dunia II usai, tercatat sebanyak 903 bekas tentara Jepang ikut perang kemerdekaan Indonesia. Data selanjutnya yang dirilis sekitar tahun 2000-an, sekitar 243 orang meninggal dalam perang, 288 hilang, dan 45 orang kembali ke Jepang. Sisanya sebanyak 324 memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan menjadi WNI. Salah satunya yang memutuskan untuk tinggal dan berjuang bagi kemerdekaan Indonesia serta menjadi WNI hingga akhir hayatnya adalah Shigeru Ono, yang kemudian menambahkan nama depan menjadi Rahmat Shigeru Ono. Dalam buku mereka yang terlupakan, Memoir Rahmat Shigeru Ono, bekas tentara Jepang yang memihak Republik, karya Eiji Hayashi, Rahmat Ono, ia memanggil dirinya Papi, berbagi kisah hidupnya yang luar biasa. Ono lahir pada tanggal 26 September tahun 1919 di Furano, Hokkaido. Ia dan beberapa tentara Jepang lainnya memutuskan untuk tinggal di Indonesia setelah Jepang takluk pada sekutu. Menurut Ono dalam memoarnya, ada dua alasan mengapa tentara Jepang memilih untuk bertahan dan justru membantu kemerdekaan Indonesia. Kami yang memilih menetap di Indonesia ada banyak alasan, tetapi menurut saya, yang pertama adalah keinginan besar untuk membebaskan Asia dari bangsa-bangsa Barat, kata Ono. Indonesia sudah banyak membantu Jepang, sehingga Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi sebelum dapat mewujudkan janji itu, Jepang kalah pada sekutu. Tentara Jepang sangat marah dengan itu. Seharusnya kami tetap di Indonesia, lanjut Ono. Selain itu, Shigeru Ono juga melihat gambaran perang yang mengerikan antara sekutu dan Indonesia. Setelah Indonesia jatuh ke tangan sekutu, saya melihat kota Bandung dibakar dan orang-orang dipukul dan dibunuh tanpa perasaan, tulis Ono dalam buku hariannya. Sebanyak 80% tentara Jepang yang tak kembali ke negaranya berada di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, tentara Jepang diperlakukan dengan baik. Pada awal tahun 1946, mereka dipindahkan ke ibu kota pemerintahan, yaitu Yogyakarta. Disitulah Ono bertemu dengan Abdul Rahman Tatsuo Ichiki. Ia adalah pemuda Jepang yang jatuh cinta dengan Indonesia dan ingin membebaskan Nusantara dari penjajahan. Ono dan temannya memperoleh buku strategi perang dalam bahasa Jepang, yang kemudian meminta Ichiki menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Pada bulan September tahun 1946, Ono dan Ichiki benar-benar menunjukkan kesetiaan kepada Indonesia dengan meminta berjuang di garis depan. Mereka berangkat ke Linggarjati saat terjadi perundingan Indonesia-Belanda. Pada bulan April tahun 1947, Ono menjadi staf pendidikan tentara di Magetan, Jawa Timur. Selain itu, bersama ex-tentara Jepang lainnya dan pejuang Indonesia, Ono bergerilya. Salah satunya menyerang markas Kenil atau tentara Belanda di Mojokerto. Di bulan Oktober tahun yang sama, Ono dipindahkan ke Malang. Ia ditugaskan untuk membuat peta wilayah dan pangkatnya yang semula sersan naik menjadi letnan. Pasca perjanjian Renville, ada kesepakatan untuk menangkap semua ex-tentara Jepang. Ichiki menemui Kolonel Sungkono dan meminta agar beberapa pasukan ex-tentara Jepang disatukan dalam unit tentara. Keinginannya itu terkabul. Pada bulan Juni tahun 1948 dibentuk pasukan gerilya istimewa atau PGI yang terdiri dari 28 mantan tentara Jepang. Komandan PGI adalah Arif Tomegoro Yoshizumi.
Pasukan ini dikenal Belanda karena berani. Wilayah operasi mereka di Dampit, Malang Selatan, dan Wlingi, Blitar. Ono bertugas di Dampit. Saat sedang membuat senjata rakitan, granat di tangannya meledak. Hal itu terjadi 1 hari setelah hari ulang tahunnya pada tanggal 27 September tahun 1948. Tangan kirinya terpaksa diamputasi akibat kecelakaan itu. Dalam pertempuran sengit, Ichiki gugur di Wonokoyo, Malang, sementara Tomegoro meninggal karena sakit. Akhirnya, PGI bergabung dalam kesatuan militer formal dan mengubah namanya menjadi Pasukan Untung Suropati 18. Menjadi WNI hingga akhir hayatnya. Pada bulan Juli tahun 1950, Ono menikah dengan Darkasi. Anak pertama mereka lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1951 dan diberi nama Tutik. Namun pada tahun 1952, ketika Ono dipanggil Konjen Jepang di Surabaya, ia berhasil tersambung kembali dengan ibunya. Padahal sebelumnya, setelah memutuskan bergabung dengan Indonesia, Ono sempat meminta kepada rekannya untuk mengirimkan surat kepada ibunya bahwa ia telah tewas. Pada tahun 1952, Shigeru Ono resmi menjadi warga negara Indonesia. Sayangnya sang istri meninggal karena kanker pada tahun 1982. Pada masa Orde Baru, Ono pernah bekerja di perusahaan Jepang. Di tahun 1970-an, pekerjaannya itu membawanya ke negeri matahari terbit bertemu dengan saudara-saudaranya. Namun ia merasa asing di kampung halamannya yang telah lama ia tinggalkan. Jiwa Jepang yang ada di tubuhnya tidak luntur, meskipun tinggal di tanah Jawa selama 7 dasawarsa. Ia bisa menyanyikan Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang tanpa salah. Ono juga sering mengenakan sansanko, semacam kimono yang menyerupai jaket saat menyambut tamu. Shigeru Ono meninggal pada tanggal 25 Agustus tahun 2014 karena sakit. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu memintanya hadir di Istana Negara untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan, Ono terpaksa tidak bisa hadir. Di rumah sakit, menjelang ajal menjemput, Ono berharap bangsa Indonesia akan bersinar dan semakin jaya. Indonesia itu maju, lebih kuat secara internasional, itu harapan, pesan terakhir Ono kepada bangsa Indonesia. Rahmat Shigeru Ono wafat pada usia 95 tahun, meninggalkan 4 anak, 10 cucu, dan 6 cicit. Ia dimakamkan dengan pangkat terakhir mayor atau purnawirawan di Taman Makam Pahlawan Batu. Ono merupakan tentara Jepang terakhir yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sebelumnya, Ketua Yayasan Warga Persahabatan Umar Hartono alias Eiji Miyahara meninggal pada tanggal 15 Oktober tahun 2013. Kini tidak ada lagi tentara Jepang yang membelot ke Indonesia demi membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, jejak mereka masih ada selain nisan dan kubur, salah satunya adalah kebebasan yang dimiliki bangsa ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah Rahmat Shigeru Ono, tentara Jepang yang membelot ke NKRI. Silakan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.